Bab 27. Robek pakaiannya. Tampar mereka. Pakaian curian. Ketika semua orang di toko mendengar teriakan itu, mereka tercengang. Mereka kemudian melihat Yuli dan Harry. Mereka seperti sudah gila. Keduanya menatap Lintang dengan tatapan maut saat mereka berteriak marah. Lintang, pakaian ini milik perusahaan kami. Lebih baik kau melepasnya sekarang. Atau, aku akan membuat orang-orang merobeknya darimu dan kau tidak akan kehilangan muka lagi. Betul sekali. Kamu ini hanya pencuri pakaian. Bagaimana mungkin seorang pria rendahan yang menikah dengan keluarga istrinya punya emblem kaisar? Kamu jelas-jelas mencuri pakaian ini dari perusahaan kami. Tetua Aji bisa bersaksi untuk itu. Pada saat itu, Yuli dan Harry telah benar-benar termakan oleh keserakahan di hati mereka. Perampokan di siang bolong. Yuli dan Harry telah memutuskan bahwa, apapun caranya, mereka harus mengambil emblem kaisar ini untuk mereka sendiri. Belum lagi baju ini bernilai ratusan juta dolar. Nama Alessandro Brunetti saja bisa membuat perusahaan mereka terkenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia, selama mereka bisa mendapatkan pakaiannya. Kata-kata dan wajah keduanya yang tertutupi keserakahan membuat semua orang tercengang. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Yuli dan Harry ini bisa menjadi tidak tahu malu begini. Beberapa saat sebelumnya, mereka mengolok-olok pakaian Lintang, menyebutnya pakaian pengemis. Namun sekarang, dalam sekejap mata, Yuli dan Harry ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri dan bahkan membuat tuduhan palsu terhadap Lintang. Pada saat itu, Tetua Aji sangat marah sehingga wajahnya memerah saat dia menunjuk Yuli dan Harry dengan jari gemetar dan berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Itu namanya maling!" teriak maling. "Apa kalian tidak punya rasa malu?" Baru kali pertama ini Tetua Aji melihat seseorang mencuri dengan begitu beraninya. Namun, Yuli tidak peduli dengan kritikan Tetua Aji. Mereka hanya mencibir, "Tetua Aji, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi jangan ikut campur. Sejujurnya, kami kenal Bayu Gunawan, pemilik mal ini. Kali ini, apapun yang terjadi, pakaian itu akan menjadi milik kami." Sebuah keributan muncul. Kata-kata Yuli dan Harry membuat Tetua Aji sangat jengkel sehingga pria tua itu kehabisan kata-kata. Sementara itu Liana yang berdiri di samping dengan wajah bagaikan bunga menjadi sedih. Dia berkata, "Apa kamu sudah gila, Yuli? Lintang sudah memakai pakaian ini selama 3 tahun penuh. Bagaimana bisa dia mencurinya dari perusahaanmu?" Liana tidak akan pernah membayangkan bahwa pakaian suaminya semahal ini. Namun, apa yang Liana temukan sulit dia percaya adalah betapa tebal muka dan tidak tahu malunya Yuli dan suaminya. Yuli mengarahkan pandangannya kepada Liana. Wajahnya syarat kebencian saat dia membalas, Jadi memang kenapa kalau kami secara terang-terangan merebutnya? Kamu suka atau tidak, pakaian itu akan lepas dari badannya hari ini." Setelah itu, Yuli menoleh ke Harry dan berkata, "Cepat telepon Bayu Gunawan. Suruh dia membawa beberapa orang untuk menelanjangi bocah ini." Begitu mendengar kata-kata Yuli, senyum lebar dan jahat terbentuk di wajah Harry. Pria itu kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bayu Gunawan. Namun, sebelum Harry selesai memasukkan nomor telepon, sekelompok orang menerobos masuk ke toko dan bertanya, "Ada apa?" Orang-orang ini adalah petugas keamanan mal. Masing-masing dari mereka punya tubuh besar dan terlihat sangat garang. Khususnya, pria gendut yang memimpin petugas keamanan ini punya ekspresi yang terlihat lebih garang daripada ekspresi petugas keamanan lain yang mengikutinya di belakang. Begitu melihat pria itu, baik Harry dan Yuli langsung senang. "Bos Bayu." Pria gemuk itu tidak lain adalah Bayu Gunawan. Dia baru saja mengantar Zaki Limantara dan kembali dengan tergesa-gesa. Hanya saja dia tidak menyangka Harry dan Yuli ada di sini. Bayu Gunawan memang sudah mengenal Harry Tanomo. Ayah Harry bernama Adam Tanomo. Dia adalah pedagang bahan pembuat obat terbesar di kota Jakarta. Biasanya, Bayu dan Adam adalah kenalan Bayu beberapa urusan bisnis. Om Bayu datang tepat waktu. "Kami menangkap pencuri." Harry bergegas untuk mengatakannya kepada Bayu. Saat Harry bicara, dia merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Cepat, Om Bayu. Suruh anak buahmu menanggalkan pakaian bajingan kecil ini.
Selama Om memberiku pakaiannya, aku akan memberimu 125 miliar rupiah. Bagaimana? 125 miliar rupiah untuk satu set pakaian. Jumlah itu membuat kelopak mata Bayu berkedut. Bayu tidak pernah berpikir kalau Harry akan royal seperti ini. Hanya saja, Bayu tidak mengerti pakaian seperti apa yang bernilai setinggi itu. Harry, pakaian siapa yang kamu bicarakan? Kami kedatangan tamu yang sangat penting hari ini. Kamu sebaiknya tidak membuatku dalam masalah. Bayu memperingatkan Harry dengan ekspresi muram. Meskipun dia pasti tergoda dengan angka 125 miliar rupiah ini. Tapi dia paham bahwa ada tamu VIP utama di sini yang sama sekali tidak bisa dia singgung. Jangan khawatir, Om Bayu. Dia hanya bajingan kecil tanpa uang, tanpa kekuatan, dan tanpa latar belakang. Harry berkata kepada Bayu sambil menunjuk Lintang. Itu dia, Om Bayu. Cepat minta seseorang untuk melepas pakaian bajingan kecil ini. Bayu segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Harry. Namun, begitu Bayu melihat Lintang berdiri di tengah orang banyak, boom, Bayu seperti disambar petir. Dia merasakan penglihatannya kabur dan dia hampir ambruk ke lantai. Bayu tidak bisa membayangkan kalau Harry punya dendam dengan Lintang. Sampai-sampai Harry ingin menelanjangi pria itu. Keringat dingin mulai turun dari dahi Bayu. Dia segera ingin melangkah maju untuk memohon pengampunan Lintang tetapi dibuat terhenti di tengah jalan oleh sorot mata Lintang. Tunggu apa lagi, Om Bayu? Dia hanya pria tak berguna yang menikah dengan keluarga istrinya. Robek pakaiannya. Beri 100 tamparan di wajahnya. Dan lempar pasangan ini keluar dari mal. Senyum di wajah Harry dan Yuli semakin ganas. Robek pakaiannya, tampar wajahnya. Itu pasti akan membuat Lintang dan Liana kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan orang seJakarta. Begitu mendengar kata-kata Harry dan melihat betapa mengesankannya Bayu dan anak buahnya, Liana yang berdiri di seberang mereka menjadi pucat. Ini sudah berakhir. Liana tidak menyangka akan memprovokasi Bayu dan anak buahnya karena baju-baju lama. Apalagi Liana sudah mendengar kalau Bayu adalah orang yang kejam dan akan melakukan apa saja. Lintang, apa yang harus kita lakukan? Liana bertanya pada Lintang dengan wajah khawatir. Namun, yang mengejutkan Liana, Lintang masih terlihat sangat tenang. Ekspresi wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Setelah mendengar kata-kata Liana, Lintang langsung menepuk bahu Liana dan bersandar sambil tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kemudian, Lintang melihat ke arah Harry dan menyeringai. Apa kamu yakin ingin merobek pakaianku dan memberiku 100 tamparan? Harry dan Yuli tercengang dengan nada bicara Lintang. Mereka tidak menyangka bajingan kecil ini bisa tetap tenang seperti ini ketika dia akan menghadapi bencana besar. Betul sekali. Inilah yang kamu dapatkan karena banyak omong kosong. Hari ini, aku pasti akan menamparmu 100 kali untuk memberitahumu di mana tempatmu. Yuli membuat pernyataan dengan wajah dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Baiklah, Lintang mengangguk dan berkata seperti dia memang harus mengatakannya. Karena kalian sangat bersikeras soal ini, maka kami akan merobek pakaian dan menamparkan. Apa? Baik Liana. Tetua Aji maupun yang lainnya terkejut begitu mendengar kalau Lintang setuju. Apakah Lintang ketakutan? Butir-butir keringat mulai terbentuk di kepala Tetua Aji ketika dia memikirkan hal itu dan dia berkata, kau tidak bisa melakukan hal itu, Tuan. Pakaianmu ini sangat berharga. Bagaimana kau bisa melepaskannya begitu saja? Liana juga menatap Lintang dengan tatapan tidak percaya sambil berkata dengan cemas, Lintang, kita tidak bisa membiarkan mereka menggertak kita seperti ini. Pakaian itu jelas milikmu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya seperti ini. Siapapun bisa mendengar kekhawatiran dan kecemasan dalam kata-kata Liana dan Tetua Aji. Yuli dan Harry, di sisi lain, tertawa sampai badan mereka membungkuk. Dia takut. Mereka tidak menyangka bajingan kecil berlidah tajam ini akan mundur ketakutan. Harry dengan cepat berkata kepada Bayu. Apa kau dengar, Om Bayu? Anak ini ketakutan. Cepat tanggalkan pakaiannya dan beri dia 100 tamparan. Hahaha. Tawa pasangan Yuli dan Harry terdengar sangat bahagia. Begitu mendengar kata-kata Harry, Bayu yang berdiri di sampingnya tersenyum juga. Baiklah,
Kami akan melakukan itu. Kemudian, dengan lambaian tangan Bayu, sekelompok petugas keamanan yang menakutkan menyerbu mereka. Suara keras telapak tangan yang bersentuhan dengan wajah seseorang bisa terdengar berulang kali. Dan suara robeknya pakaian bisa terdengar bergema di udara. Namun, pemandangan di depan mata mereka membuat Liana dan Tetua Aji tercengang dengan mulut ternganga. Petugas keamanan ini ternyata menamparkan Yuli dan Harry serta merobek pakaian mereka.